Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini pembahasan kita yaitu pengetahuan kuantitatif yang ke-8. Saya punya 20 soal di sini yang akan saya bahas. Saya awali langsung dari nomor 1. Nomor 1, jika n bilangan bulat, manakah di bawah ini yang tidak mungkin bilangan bulat? Oke, lalu kita lihat opsi dari A sampai Eko. Nah, ini boleh langsung kita ambil aja pemisalan angka ya. Jadi yang dia minta yang tidak mungkin menghasilkan bilangan bulat. Contoh sederhana untuk yang opsi A, jikalau saya ambil misalnya n-nya sama dengan 2, ini mengakibatkan 2 kurang 2 bagi 2, ini hasilnya menjadi 0. 0 itu adalah bilangan bulat, berarti yang A bukan jawabannya. Ya. Kemudian yang B kalau misalnya saya ambil nilai n-nya itu sama dengan 4, berarti akar dari 4 itu sama dengan 2, berarti ini juga termasuk bilangan bulat, berarti opsi B bukan jawabannya, gitu ya. Kemudian kita lihat yang opsi C, 2 per n ditambah 1, misalnya saya ambil n-nya ini sama dengan 1, berarti nanti jadinya 2 per 1 tambah 1. Berarti hasilnya sama dengan 1. Nah, 1 itu juga termasuk bilangan bulat, berarti yang cantik juga salah. Lalu misalnya saya ambil yang dodol, n-nya itu misalnya 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 3, jadinya akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. 2 juga termasuk bilangan bulat. Berarti A bukan, B bukan, C bukan, D bukan, udah pasti jawabannya adalah Eko. Jadi mau berapapun nilai n yang kamu ambil, hasilnya ini pasti akan selalu pecahan atau tidak bulat, gitu ya. Iya, pecahan ataupun nanti bisa hasilnya desimal. Jadi bukan berupa bilangan bulat. Jadi jawaban nomor 1 adalah Eko. Gampang ya. Kemudian kita lanjut untuk nomor 2. Jika P, Q, R, dan S merupakan bilangan bulat positif dan P plus 1 per dan seterusnya, katanya hasilnya sama dengan 37 per 17. Lalu pertanyaannya simple, berapakah nilai daripada Q? Jadi supaya kita nemu nilai Q-nya, berarti paling tidak 37 per 17 harus kita ubah modelnya menjadi seperti ini, ya. Nah, harus kita ubah modelnya menjadi seperti ini. Cara mengubahnya itu seperti apa? Yang pertama kita bagikan aja 37 dibagi dengan 17, kan itu hasilnya sama dengan 2, berarti 3 per 17, gitu ya. Berarti kan ini sama aja dengan 2 ditambah 3 per 17. Setelah itu 3 per 17 ini kita ubah menjadi 1 per, ya. 1 per jadinya apa dong? Berarti ini nanti jadi 2 ditambah 1 per 17 per 3. Nah, ini jadi 17 per 3. Kemudian kita ganti lagi. 2 ditambah 1. Nah, 17 dibagi 3 itu bisanya berapa? 17 dibagi 3 berarti bisa 5. Ya kan? 5 kali 3 15, berarti sisa 2. Berarti 5 ditambah nanti dengan 2 per 3. Karena sisanya 2, gitu ya. Nah, kemudian yang 2 per 3 ini kita ubah lagi menjadi 1 per, berarti 2 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per, ini berubah menjadi 3 per 2. Dan yang terakhir, 2 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 3 per 2 itu adalah 3 dibagi 2 bisanya 1, maka bersisa 1. Nah, maka nanti sisanya itu saya buat jadi seperti ini. Nah, berarti tinggal kita cocokin, berarti ini namanya P, yang ini namanya Q, yang ini namanya R, yang ini namanya S. Jadi ini kita cari sekaligus. Walaupun yang ditanya dalam soal hanyalah Q aja.
Tapi supaya adik-adik tahu seandainya nanti ditanya nilai P, Q, R, dan S ya. Berarti dari sini jawabannya berapakah nilai Q? Jawabannya adalah Eko. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 3. Jika 1 per A ditambah dengan 1 per B, nilainya sama dengan 7 per 20. Di mana A dan B ini katanya merupakan bilangan bulat. Pertanyaannya berapakah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi yang pertama, ini kita samain penyebutnya dulu dengan cara biar gampang. Kita kalikan aja 1 dikali dengan B, kemudian ditambah nanti dengan 1 dikali dengan A. Lalu yang terakhir nanti A dikali dengan B. Sehingga nanti hasilnya menjadi B plus A atau sama aja dengan A plus B dibagi dengan A kali B. Hasilnya sama dengan 7 per 20. Nah, karena katanya A dan B ini berupa bilangan bulat, maka biar gampang cara mencarinya, tinggal gini aja, kita cari 2 buah bilangan, apabila dijumlahkan, hasilnya itu harus sama dengan 7, tetapi kalau dikalikan hasilnya harus 20. Kira-kira mungkin nggak gitu ya? Kalau kita lihat dari perkaliannya, 20 itu kan 10 kali 2, 10 tambah 2 tidak mungkin 7. Kemudian selain itu 5 kali 4. 5 tambah 4 juga bukan 7. Nah, kalau tidak kita temukan bilangannya, maka boleh kita cari nanti pecahan yang senilai dengan 7 per 20. Berapa itu? Misalnya sama-sama kita kali 2. Berarti nantinya jadi 14 per 40. Nah, kemudian kita cari lagi. Ada nggak 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 40, tapi kalau dijumlahkan 14? Ada. Ternyata bilangan itu adalah bilangan 10 dan bilangan 4. 10 kali 4, 40, 10 ditambah 4 itu 14. Berarti seolah-olah nanti yang ini jadi A-nya, yang ini jadi B-nya. Atau dibalik juga nggak masalah. 4 itu adalah A, 10 itu adalah B. Nggak ada masalah ya, karena yang diminta di sana yang pertama dikuadratin, kemudian dijumlahin. Berarti 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 116. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, sekarang kita lanjut untuk nomor 4. Di nomor 4, 4 pangkat N ditambah 1 dan seterusnya. Yang perlu adik-adik ingat adalah sifatnya. Jikalau ada A dipangkatkan dengan M, kemudian ditambahkan dengan N, ini bisa kita jabarin menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Yang kedua, kalau ada A pangkat M min N, ini juga bisa dijabarin menjadi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, ini nih, yang dasar-dasar seperti ini yang perlu diingat. Oke, sekarang kita lihat, berarti kalau soalnya 4 pangkat N tambah 1, ini bisa kita jabarkan menjadi 4 dipangkatin dengan N lalu dikali dengan 1. Tapi sebelum ke sana, kita perhatikan basisnya masing-masing itu berbeda ya. Ada yang berbasis 4, ada yang berbasis 2. Maka kita usahakan basisnya sama, yaitu sama-sama 2 atau sama-sama 4. Berarti akan ada yang kita ubah. Siapa yang kita ubah? Yang kita ubah itu yang nilainya paling besar aja, yaitu si 4. Ya, jadi kita akan ubah yang 4 ini. 4 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Berarti saya tambahkan lagi satu catatanmu. Yang ketiga, kalau ada A pangkat M dipangkatin dengan N, ini sama dengan A pangkat M kali dengan N. Nah, ini tambahannya. Nah, berarti 4 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Nah, jadinya 2 pangkat 2. Kemudian kita pangkatin lagi dengan N tambah 1. Lalu ditambahkan lagi 2 pangkat 2N min 3. Terus dibagi dengan 2 pangkat
2N ditambah 1. Nah, ini ubah lagi 2 pangkat 2 kita pangkatkan dengan 4N min. Berarti 2 pangkat 2 lalu dipangkatin dengan N min 1. Nah, berarti ini nanti sama dengan 2 pangkat 2N. Ini dikali ya, ini dikali namanya. Berarti 2 kali N jadi 2N, 2 dikali 1 berarti jadi 2. Nah, jadinya begitu. Kemudian ditambahkan lagi dengan 2 pangkat 2N minus 3, lalu dibagi lagi dengan 2 pangkat 2N plus 1, kemudian dikurangi 2 pangkat 2N min 2. Nah, sekarang tinggal kita lakukan yang namanya penjabaran ya. Tinggal kita jabarin 2 pangkat 2N plus 2 itu sama aja dengan 2 dipangkatin dengan 2N dikali dengan 2 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 2N. Ini karena kurang berarti dibagi ya. Dibagi dengan 2 pangkat 3. Semuanya kita bagi dengan 2 pangkat 2N kali dengan 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 2N lalu dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, karena masing-masing punya 2 pangkat 2N, nah ini boleh kita misalkan dengan sesuatu atau sama-sama dibagi 2 pangkat 2N deh gitu ya. Sama-sama dibagi dengan 2 pangkat 2N, atau ini boleh kita abaikan saja. Nah, ini kita abaikan saja karena masing-masing punya gitu. Berarti nanti yang tersisa di sini tinggallah 4. Sementara di sana tinggal 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Nah, kalau yang di bawah menjadi tinggal 2 aja. Kemudian ini kan kalau kita abaikan ya, berarti kan tinggal 1 ya. Jadi tinggal 1/4. Nah, kemudian nanti tinggal nyamain penyebut. Caranya langsung 4 dikali 8, kemudian ditambahkan dengan 1. Berarti 32 tambah 1 jadi 33/8. Lalu dibagi dengan yang ini nanti 2 kali 4 dikurangi 1, berarti 8 kurangi 1 menjadi 7/4. Nah, ini kalau kita bagikan berarti sama dengan 33/8. Dibagi itu sama aja kebalikan dari perkalian. Berarti ini tinggal kita balik menjadi 4/7. Tinggal kita coret, berarti ini 2. Sehingga kita peroleh nilainya 33/14 ya. 33/14. Nah, ini kalau kita bagikan berarti setara lah ini dengan 33 dibagi 14 itu bisa 2. 2 kali 14 28, 33 kurang 28 sisa 5. Berarti jawabannya 25/14. Jawabnya dodol. Nah, kemudian kita lanjut untuk soal yang kelima. Jumlah semua nilai N yang memenuhi persamaan mutlak N plus 5 min 11 sama dengan 7. Yang namanya mutlak berarti mempositifkan yang negatif gitu kan. Berarti kalau kita perhatikan yang ini dikurangi 11 hasilnya harus sama dengan 7. Sesuatu dikurangi 11 hasilnya harus 7. Ya, berarti boleh kita katakan ya, ini saya tulis di sini. Mutlak dari mutlak N plus 5 min 11 sama dengan 7. Berarti tugas kita mencari nilai yang ini apabila dikurangi dengan 11. Ya, apabila dikurangi dengan 11 hasilnya sama dengan 7. Berarti yang pertama kemungkinan ya. Kemungkinannya itu
Ya, N plus 5 itu nilainya harus sama dengan 18. Bisa ya? N plus 5 itu nilainya sama dengan 18. Karena 18 dikurangi 11 itu hasilnya sama dengan 7. Nah, kemudian selain daripada itu apa lagi ya? Nah, N plus 5 sama dengan 18, berarti dari sini kita temukan bahwa nilai N-nya sama dengan 13. Nah, ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa aja kita buat N plus 5 itu nilainya sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 dikurangi 11 itu min 7, kalau dimutlakin ya sama dengan 7 gitu ya. Berarti dari sini nemu deh nilai N-nya sama dengan min 1. Nah, itu untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, nilai N plus 5-nya ini harus kita buat sama dengan minus 4. Kenapa minus 4? Minus 4 kalau dimutlakin kan 4 juga ya. 4 dikurangi 11, min 7 dimutlakin ya 7 gitu. Berarti dari sini kita temukan bahwa N-nya sama dengan min 9. Ya. Nah, kemungkinan masih ada yang lain nggak? Ada. Kalau kita buat N plus 5-nya sama dengan min 18. Kenapa min 18? Min 18 kalau dimutlakin itu 18 dikurangi 11 itu juga menghasilkan 7. Maka nanti dari sini nemu deh N-nya sama dengan min 23. Jadi ada 4 kemungkinan untuk nilai N-nya. Maka dia tanya jumlah keseluruhan. Berarti tinggal kita totalkan saja. Min 23 ditambah 13 itu adalah min 10, ditambah min 10 ternyata totalnya adalah min 20. Jadi jawabannya adalah bebek. Kita lanjut untuk soal yang nomor 6. Jika harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu adalah 325.000. Nah, coba kita misalkan banyaknya jeruk ini dengan sebuah variabel misalnya A, sementara kalau jambu kita misalkan variabelnya adalah B. Berarti 10 kg jeruk ini bisa kita ubah modelnya menjadi 10 dikali dengan A ditambah 5 kg jambu, berarti 5 dikali dengan B, hasilnya sama dengan 325.000. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua 10 kg apel, berarti kita misalkan lagi ini dengan sesuatu, katakanlah dia C. Berarti 10C ditambah jambu. Jambu itu adalah B ya. Berarti 5B ditambah dengan 10C nilainya sama dengan 275K. Maka harga per kilogram masing-masing buah jika dijumlahkan adalah berapa? Berarti yang dia tanya kalau 1A tambah 1B tambah 1C itu totalnya berapa? Sebenarnya ini simple aja, tinggal kita totalin. Kalau kita totalin kan berarti jadi 10A ditambah dengan 10B kemudian ditambah dengan 10C, berarti totalnya menjadi 600K. Nah, tinggal kita bagi 10 aja masing-masing, berarti A tambah B tambah C berarti menjadi 60K. Maka jawabannya adalah bebek. Oke, kita lanjut ke nomor 7. 3 pangkat P adalah faktor dari 21 faktorial. Bilangan bulat terbesar dari P yang memenuhi itu adalah berapa? Jadi nomor 7 ini boleh kita tuliskan seperti ini. 3 pangkat P itu sama dengan 21 faktorial. Nah, kalau kita tahu kan 21 faktorial itu berarti perkalian yang dimulai dari 21, kemudian dikali 20, kali 19, dan seterusnya nanti sampai dikali dengan 1. Nah, sebenarnya kan yang dia minta itu nilai P jikalau basisnya itu kan berbasis 3 gitu ya.
Berarti dari perkalian 21 sampai perkalian 1 sebenarnya fokus aja kita bilangan yang menghasilkan kelipatan 3. Contoh 21 itu kan 3 kali 7. Nah, kalau 20 kan itu bukan kelipatan 3, jadi langsung abaikan saja. Nah, cuman supaya adik-adik paham semuanya, nggak apa-apa saya tuliskan aja. Tapi nanti kalau realnya nggak perlu ditulisin sampai sedetail ini ya. Jadi cukup fokus aja ke bilangan yang menghasilkan kelipatan 3 ya, kelipatan 3. Jadi contohnya itu langsung aja kali ya. 21, kemudian 20, 19, kemudian 18. Nah, 18 termasuk kelipatan 3. Kemudian mundur lagi 17, 16, 15. Nah, kemudian 14, 13, 12. Kemudian nanti 11, 10, 9. Lalu 8, 7, 6. 5, 4, 3. Nah, inilah yang menghasilkan faktor-faktor daripada si 3 tadi gitu. Nah, sekarang tinggal kita jabarin aja. 21 ini kan sama aja dengan 3 dikali dengan 7. Berarti di sini nanti 3-nya berpangkat 1. 18 ini kan sama aja 9 kali 2. Berarti kalau 9 kali 2 sama aja dengan 3 pangkat 2 dikali 2. Lalu 15 ini sama aja dengan 3 kali 5. Lalu 12 ini sama dengan 3 kali 4. Ya, 3 kali 4. Lalu 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. Lalu yang 6-nya 3 kali 2. Lalu yang terakhir ya 3 kali 1. Nah, jadi kita hanya ngambil yang berbasis 3 aja masing-masing gitu. Nah, ini tinggal kita kalikan saja yang namanya perkalian bilangan berpangkat. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti 3 pangkat P. Ya, 3 pangkat P berarti sama aja dengan 3, ini pangkatnya 1, tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 2, 7, tambah 1, 8, tambah 1 yang ini 9. Jadi nanti hasilnya menjadi 3 pangkat 9. Karena basisnya sudah sama, tinggal kita coret aja. Berarti ketahuan nilai P-nya itu sama dengan 9. Inilah yang paling besar. Nah, kurang lebih begitu untuk nomor 7. Sekarang yang nomor 8, katanya kan A-nya ini sama dengan 60 kali 99 pangkat 99 dan seterusnya. Lalu dia tanya manakah pernyataan yang benar dari A sampai Eko. Kalau kita lihat opsinya ini tinggal membandingkan antara A, B, dan C. Jadi yang pertama yang A-nya dulu, ini bisa kita sederhanakan, kita lihat ternyata di sini ada faktor yang sama yaitu 99 kali 99. Maka ini tinggal kita faktorin. Faktornya nanti menjadi 60 plus 30. Kemudian kita kalikan dengan 99 pangkat 99. Berarti ini totalnya menjadi 90 kali 99 pangkat 99. Sementara yang B ini kan sama aja tadi katanya 99 dipangkatin 100. Nah, 99 pangkat 100 ini kalau saya pecah, kan ini sama aja 99 kali 99 dipangkatin dengan 99. Sekarang tinggal kita bandingkan A dan B-nya. Cara membandingkannya kita lihat. Kalau ada yang sama, nah yang ini sama kan ya. Ini berarti boleh kamu abaikan saja. Jadi yang kamu bandingkan itu tinggal koefisiennya. Yang ini 90, yang ini 99. Kalau dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa A ini lebih kecil daripada B. Oke, kemudian sekarang kita lihat yang C. Nah, yang C itu kan 90 kali dengan 90 pangkat 99. Nah, ini kalau kita kalikan, perkalian bilangan berpangkat, ya kan? Pangkatnya ditambahkan. Berarti di sini pangkat 1 nih. 90 pangkat 99 ditambahin pangkatnya berarti jadi 99 pangkat 100.
Udah? Sekarang kita bandingkan. Sorry, ini bukan 99 pangkat 100 ya. Tapi 90 ya. 90 pangkat 100. Nah, sekarang kita bandingkan antara B dengan C. Konsepnya sama, kita lihat aja yang sudah sama ya. Antara B dengan C. Kita lihat pangkatnya sudah sama, yaitu sama-sama 100. Berarti hal itu boleh langsung kamu abaikan saja. Berarti nanti kamu fokusnya di basisnya aja. Di sini 99, di sini 90. Berarti fix. Dari yang dua ini bisa kita pastikan bahwa ternyata B-nya lebih besar daripada C. Ya, kalau dari sini tadi B-nya lebih besar dari A. Berarti dua-duanya B lebih besar A, B juga lebih besar daripada C. Berarti bisa kita pastikan B itu yang paling besar dari semuanya. Kalau melihat dari opsi, yang menghasilkan B paling besar itu kan cuman opsi ayam ya. Nih, cuman opsi ayam. Cuman bagaimana menentukan bahwa nilai C ini lebih kecil daripada A gitu ya. Berarti kita bandingkan antara A dengan C ya. Nah, sebenarnya udah fix jawabannya ayam ya, tapi kita akan bandingkan bagaimana cara membandingkan A dengan C. Oke, cara membandingkannya berarti yang kita fokuskan sekarang untuk membandingkan A dengan C adalah yang ini. Sama yang ini. Oke. Yang pertama yang kita lihat nih, atau saya tulis ulang deh ya biar nanti nggak bingung. A-nya itu 90 kali 99 pangkat 99. Nah, sementara yang C-nya 90 kali 90 pangkat 99. Nah, yang udah sama boleh langsung diabaikan saja. Ini 90, 90, 99, 99. Maka nanti yang kamu fokusin tinggal ini. Nah, kalau kita bandingkan 99 dengan 90, fix ya. Berarti dari sini A-nya lebih besar daripada C. Nah, begitu ya. Tadi B lebih besar dari A, sementara A lebih besar dari C. Makanya kesimpulannya tadi bahwa B besar A besar C. Atau C lebih kecil dari A, lebih kecil dari B. Kayaknya jawabannya A, ayam. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke yang nomor 9. Nomor 9 barisan 20, 10 dan seterusnya merupakan barisan geometri. Lalu dia tanya jumlah 6 suku pertama barisan dan nilai Y berturut-turut adalah berapa? Jumlah 6 suku pertama itu dilambangkan dengan SN. Sementara rumus SN itu sendiri, rumusnya adalah A dikali dengan 1 dikurangi rasio dipangkatin dengan N dibagi dengan 1 dikurangi rasio. Dah, berarti kalau dia tanya jumlah 6 suku pertama, berarti itu sama aja dengan S6. Berarti S6 itu sama dengan A itu menyatakan suku pertama. A-nya adalah 20 dikali 1 rasionya. Nah, nyari rasio itu adalah membandingkan suku 2 dengan suku pertama. Berarti rasio sama dengan 10 per 20 atau setara dengan setengah. Nah, berarti 1 dikurangi dengan setengah dipangkatin dengan 6. Lalu dibagi dengan 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah itu kan setengah ya. 20 bagi setengah berarti sama dengan 40. 40 dikali 1 dikurangi setengah pangkat 6 itu sama dengan 1 per 64.
Nah, kalau kita kurangin 1 dikurangi 1 per 64 itu sama aja dengan 63 per 64. Berarti tinggal kita bagi, sama-sama bagi 8, yang ini 5, yang ini 8. Kalau kita hitung berarti 5 kali 63 sama dengan 315 dibagi dengan 8. Nah, seginilah SN-nya. Lalu yang dia tanya nilai Y. Kalau tadi rasionya setengah, berarti untuk mencari nilai daripada 5Y ini, ya, suku sebelumnya kan 5. Berarti nanti suku berikutnya itu 5 dikali dengan setengah. Dan yang inilah yang sama dengan 5Y. Maka kesimpulannya Y-nya berapa? Berarti Y-nya itu sama dengan setengah. Jadi SN-nya itu 315 per 8, lalu Y-nya itu sama dengan setengah. Sehingga kalau melihat opsinya, jawaban yang paling tepat itu adalah Eko. Kita lanjut untuk nomor 10. Misalkan XT menyatakan transpos matriks dari X. X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan itu, sehingga X transpos dikali dengan Y itu nilainya sama dengan 1, 2, 6, 12. Nah, kalau dikatakan dia X transpos, berarti mengubah baris menjadi kolom menjadi baris. Jadi yang tadinya X transpos, yang tadinya X-nya itu barisnya adalah P1. Nah, tadinya P1, dia berubah menjadi kolom, ya. Berarti kalau kita ubah menjadi kolom, jadi seolah-olah gini. Berarti jadi P1 0 Q. Nah, jadinya gini X transpos ya. Kemudian dikalikan dengan Y, Y-nya 1 2 2 4. Nilainya harus sama dengan 1 2 6 12. Nah, bagaimana cara mengalihkan matriks? Cara mengalihkannya adalah baris dikali dengan kolom. Berarti P dikali dengan 1 ditambah 0 dikali dengan 2, berarti hasilnya sama dengan P. Kemudian berikutnya nanti P dikali dengan 2 ditambah 0 kali 4. Berarti jadi 2P. Berikutnya lagi 1 kali 1 tambah Q kali 2, berarti 1 ditambah 2, 2Q. Oke, lalu berikutnya lagi 1 kali 2 tambah Q kali 4, berarti 2 ditambah 4Q. Nah, nilainya sama dengan 1, 2, 6, 12. Udah, tinggal kita samakan suku-suku yang seletak. Yang pertama P sama dengan 1. Kemudian yang kedua nanti 1 tambah 2Q sama dengan 16. Oke, tinggal kita samakan aja. 1 ditambah 2Q nilainya sama dengan 6. Berarti 6 kurangi 1 itu 5. Maka fix Q-nya adalah 5 per 2. Nah, 5 per 2. Berarti P tambah Q sama dengan 5 per 2 ditambahin dengan P. P-nya tadi 1. Berarti jadinya 7 per 2 atau setara dengan 3,5. Berarti jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut yang nomor 11. Nomor 11, jika A dan B merupakan bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 48, maka berapa banyak nilai B berbeda yang dapat dipenuhi? Yang pertama, kita akan faktorin dulu A kuadrat min B kuadrat sama dengan 48. A kuadrat min B kuadrat, ini kalau kita faktorin kan faktornya A plus B kali dengan A min B. Nah, hasilnya sama dengan 48. Nah, berarti kan ini seolah-olah perkalian dari dua bilangan. Iya nggak sih? Jadi kita cari aja dulu bilangan dikali berapa yang menghasilkan 48. Yang pertama adalah 48 dikali dengan 1. Yang kedua 24 dikali dengan 2. Kemudian nanti yang ketiga 12 dikali dengan 4.
berikutnya lagi 8 dikali 6. Dan kebalikannya gitu ya. Berarti nanti seolah-olah A ditambah B itu hasilnya 48. Kemudian A min B itu, ya kan, A min B itu sama dengan 1. Begitu seterusnya. Berarti tinggal kita lakukan eliminasi. Nanti cara mengeliminasinya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi seolah-olah gini ya. Yang pertama A tambah B-nya, tadi kan 48 ya. Kemudian A min B-nya itu 1. Nah, jadi bagaimana cara mencari nilai A dan B-nya? Tinggal kita jumlahkan aja, udah pasti B-nya bakalan habis. Berarti nanti otomatis nilainya ini kan jadi 2A, sementara ini 49. Nah, kalau kita bagi 2, ini bukan menghasilkan bilangan bulat. Padahal mintanya di dalam soal harus bilangan bulat dan positif. Berarti yang ini tidak mungkin ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Kalau A plus B-nya 24, A min B-nya 2, nah langsung kita totalin aja. 24 tambah 2 itu udah pasti bilangan bulat dan genap. Kalau dibagi 2 udah pasti menghasilkan bilangan bulat. Berarti yang ini mungkin. Lalu 12 tambah 4 itu juga menghasilkan bilangan genap. Berarti yang mungkin. 8 ditambah 6 ini juga genap. Berarti mungkin. Jadi ada 3 nanti kemungkinan antara nilai A dan nilai B. Nggak usah kita cari sampai detail aja. Sampai detail, sedetail mungkin ya. Yang penting tujuan kita adalah dimana jumlah kedua bilangan itu harus menghasilkan yang namanya bilangan genap. Kenapa harus bilangan genap? Supaya ketika nanti kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ketika dijumlahin kan hasilnya menjadi 2A ya. Menjadi 2A. Jadi kalau dibagi dengan 2 hasilnya harus menghasilkan bilangan bulat. Kurang lebih seperti itu. Berarti ada 3 kemungkinannya. Berarti jawabannya adalah cantik. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 12. Nomor 12, pada barisan bilangan A, B, C, D sampai seterusnya, setiap suku sama dengan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Berarti contohnya apa? Contohnya 0 ditambah 1 menghasilkan 1. 1 tambah 1 menghasilkan 2 dan seterusnya. Jadi kalau bergerak ke kanan dijumlahin. Berarti kalau bergerak ke kiri dikurangin. Berarti 1 dikurangi, nih ya, mencari D. Berarti 1 dikurangi dengan 0. Hasilnya adalah 1. Ya, maka nanti D-nya ini sama dengan 1. Kemudian berikutnya 0 dikurangi 1 berarti min 1. Jadi C-nya sama dengan min 1. Kemudian 1 dikurangi min 1 berarti 2. Nah, yang 2 itu adalah B. Lalu berikutnya min 1 dikurangi 2 berarti menghasilkan min 3. Oke, sehingga nanti kesimpulannya kalau saya tuliskan ulang A, B, C, D, ya kan, A-nya itu min 3, B-nya itu 2, C-nya itu min 1, D-nya itu adalah 1. Dah, lalu pertanyaannya berapakah nilai A yang mungkin? Ya udah, jawabannya adalah min 3. Kita lanjut untuk nomor 13. Diketahui A dan B merupakan bilangan bulat positif yang terdiri dari 2 angka dengan rata-ratanya adalah 60. Berarti kalau rata-ratanya 60 seolah-olah gini, A ditambah B dibagi 2 nilainya sama dengan 60. Cara mencari rata-rata kan begini ya. Nah, 60. Berarti dari sini nanti A ditambah B-nya sama dengan 60 dikali dengan 2, nilainya sama dengan 120. Permintaannya kan nilai maksimum dari A per B. Nih. Berarti logikanya supaya A per B ini maksimum ya. Supaya A per B ini maksimum, berarti kita usahakan pembilangnya itu harus maksimum, B-nya itu atau penyebutnya itu harus minimum. Logikanya gitu kan? Nah, yang ini harus max, maka yang di bawah harus paling kecil atau yang minimum. Dah?
Nah, karena katanya A dan B ini harus 2 digit, berarti paling tidak B-nya harus 11, ya kan? Kalau B-nya 11, ternyata kalau kita kurangi 120 dikurangi 11 itu menjadi ratusan. Nah, bagaimana kalau kita mulai dari A? A-nya itu 99 gitu ya, paling maksimal. Karena katanya A dan B-nya 2 digit. A paling maksimal itu kan 99. Nah, 120 dikurangi dengan 99, itulah si B-nya. Berarti 120 dikurangi 99 itu sama dengan 21 ya. Nah, berarti B-nya 21. Berarti kalau kita sederhanain sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 33/7. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut nomor 14. Ibu mendapatkan diskon sebesar 25% dari harga produk di sebuah toko. Kemudian toko katanya membebankan pajak sebesar 10% dari total harga setelah didiskon. Jika X harga sebelum diskon, maka ibu harus membayar berapa? Oke, jadi yang pertama katanya dia didiskon 25%. Diskon itu merupakan potongan harga yang kegunaannya mengurangi jumlah yang harus kita bayarkan kepada penjual. Jadi kalau dalam persen selalu kita anggap mula-mula atau sebelum diberi diskon adalah 100%. Berarti kalau diberikan diskonnya sebesar 25%, berarti harga barang yang akan kita bayarkan itu sebesar 100 dikurangi 25%, berarti 75%. Ya. Jadi harganya setelah diskon ya. Harga setelah diskon berarti menjadi 75% dari harga awalnya. 75% dari harga awal, di mana harga awalnya itu sama dengan X. Nah, 75% dari X berarti ini sama aja dengan 0,75X. Udah? Lalu katanya dia dibebankan pajak sebesar 10%. Berarti total yang harus dibayar. Nah, kalau pajak berarti penambahan utang ya, penambahan jumlah yang kita bayar ya. Berarti totalnya itu nanti ya harga setelah diskon ya, yang ini 0,75 tadi ya, lalu ditambahkan dengan pajaknya. Berarti pajaknya kan 10% atau 0,1. 0,1 dari mana? Dari yang sudah diberi diskon. Berarti dari 0,75X. Karena masing-masing punya 0,75X, boleh kita faktorin. Caranya kita keluarkan 0,75X-nya. Berarti nanti di dalam ini 0,75X supaya menghasilkan 0,75X juga yang ini berarti harus dikali dengan 1, kemudian ditambah nanti dengan 0,1. Berarti kalau kita totalkan ini menjadi 1,1 kali 0,75X. Berarti jawabannya adalah dodol. Kemudian yang nomor 15. Pada gambar ABCD, persegi yang bersisi 6 dikali dengan 6 dengan pusat di O, bidang EOF adalah segitiga siku-siku dengan panjang OE itu sama dengan 8. Kemudian panjang OF itu sama dengan 6. Lalu pertanyaannya adalah berapakah luas daerah yang diarsir? Berarti yang namanya mencari luas daerah yang diarsir, ya kan? Ini sama aja dengan luas segitiga EOF dikurangi nanti dengan luas luas apa ya? Saya buat ini namanya A deh gitu.
ya kan? Berarti dikurangi dengan luas A. Oke. Berarti luas segitiga EF adalah setengah alas kali tinggi. Alas dan tinggi harus saling tegak lurus, berarti setengah kali 6 dikurangi 8. Nah, sekarang kita cari luas A-nya ini berapa gitu ya. Nah, luas A-nya ini berapa? Ini kalau seandainya kita teruskan ya, kita teruskan garis ini, garis lurusnya. Ini saya teruskan, kemudian yang ini juga saya teruskan. Ya kan? Berarti seolah-olah nanti terbagi menjadi ABCD ini terbagi menjadi 4 daerah yang luasnya sama. Berarti yang ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan yang itu. Dimana luas persegi itu rumusnya kan sisi kali sisi, berarti 6 dikali dengan 6, berarti totalnya 36. Karena dia membagi 4 daerah yang sama luasnya, berarti satu daerah ini, ya, satu daerah ini, yaitu si A tadi, ya kan, luasnya itu sama dengan 9. Dari mana 9? 36 dibagi 4. Nah, berarti ini sama dengan 9. Ini tinggal kita bagi. 6 dibagi dengan 2 itu menghasilkan 3. 3 kali 8 itu 24. 24 dikurangi 9 berarti hasilnya sama dengan 15. Nah, ini sama dengan 15. Berarti opsinya atau jawabannya adalah bebek. Oke, lalu yang nomor 16. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli A? Yang pertama, 2A tambah 1 kuadrat tambah 7 adalah genap. 2A mau A-nya berupa bilangan berapapun, asal dia asli tadi ya katanya ya. Kalau dikali dengan 2 pasti menghasilkan bilangan genap. Nah, kalau ditambah dengan yang satu itu adalah ganjil, maka kita ingat, genap ditambah dengan ganjil pasti menghasilkan ganjil. Nah, lalu ganjil ini katanya kalau dikuadratin itu juga akan menghasilkan ganjil. Kemudian ganjil ditambah ganjil itu udah pasti menghasilkan genap. Artinya apa? Yang nomor 1 ini pasti dia benar. 1 benar, 3 wajib benar. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2, A ditambah 5. A ini kan bisa ganjil, bisa genap. Contoh kalau saya ambil A-nya ganjil, misalnya 1 tambah 5 itu 6. Kalau dikuadratin, itu pasti 36. Ditambah dengan 1, oh iya ganjil. Sekarang saya ambil A-nya genap, misalnya 2. 2 tambah 5, 7. 7 dikuadratin, 49. Ditambah dengan 2, itu 51. Oh, ternyata dia ganjil. Jadi mau A-nya genap, mau A-nya ganjil, kalau misalnya perumusannya seperti ini, ya kan? Dia udah pasti akan selalu menghasilkan ganjil. Berarti yang nomor 2 juga benar. Sekarang kita cek nomor 4. 4 dikali asal pengalinya adalah genap, udah pasti genap. Jadi ini udah pasti genap. Ini juga udah pasti genap. Genap ditambah genap udah pasti genap. Nah, tapi kalau ditambahin dengan ganjil udah pasti menghasilkan ganjil. Berarti yang nomor 4 juga benar. Maka opsinya adalah semua pilihan benar. Nomor 15. 5 tahun yang lalu rata-rata usia A, B, dan C adalah 28 tahun. Oke, ini mengenai umur. 5 tahun yang lalu, kita misalkan aja usia A sekarang adalah A, usia B sekarang adalah B, usia C sekarang adalah C. Kalau 5 tahun yang lalu katanya, berarti tahun sekarang berkurang 5. Berarti usianya A 5 tahun yang lalu adalah A-5. Usianya B 5 tahun yang lalu, ya B-5 juga dong. Sementara yang C, ya C-5 juga. Nah, katanya rata-ratanya mereka ini 28. Yang namanya mencari rata-rata berarti jumlahkan bagi banyak datanya, hasilnya harus sama dengan 28. Berarti dari sini nanti kita peroleh A ditambah B ditambah dengan C dikurangi dengan 15 sama dengan 84. Atau A ditambah B ditambah C sama dengan 99.
Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian 3 tahun yang lalu berarti A-nya -3, B-nya -3 dan seterusnya. Cuman di sini katanya yang dia minta itu adalah rata-rata B dan C. Rata-rata B dan C itu katanya 21 tahun. Berarti boleh kita tuliskan B-3 ditambah C-3 dibagi 2 karena jumlahnya cuma 2 orang gitu. Hasilnya sama dengan 21. Berarti B ditambah C dikurangi 6. Ini kita kali silang ya. 2 kali 21 berarti 42. Maka B plus C-nya nilainya sama dengan 48. Nah, ini persamaan yang kedua. Permintaannya di sini usia A saat ini berarti nilai A-nya kan? Sebenarnya ini tinggal kita kurangkan aja antara ini dengan yang itu. Selesai gitu ya. Kalau kita kurangin berarti udah pasti B dan C-nya nanti tereliminasi. Yang sisa tinggal A. 99 dikurangi 48 itu sama dengan 51. Kalau kita bandingkan sama P, maka ternyata P-nya lebih kecil daripada Q. Jawabannya adalah bebek. Oke, kemudian nomor 18. Diketahui X kuadrat min 6X sama dengan P. Lalu kita membandingkan antara mutlak X min 3 dengan akar P tambah 5. Ya, artinya kalau X-nya tadi 0, X-nya 0, ya berarti P-nya harus 0. Ya kan? Berarti X-nya 0, ini tadi 3. Kalau kita substitusikan, yang ini menjadi akar 5. Nah, kalau kita ingat tadi akar 5 ini adalah 2 komaan. Berarti kalau kita bandingkan nilainya P lebih besar dari Q. Yang kedua tadi kalau X-nya sama dengan 100 misalnya. Atau 10 deh, nggak usah gede banget ya. 10. Berarti nilai P-nya di sini adalah 10 kuadrat. Berarti 100 dikurangi 60. Berarti sama dengan 40 ya. Saat X-nya 10, berarti P-nya 40. Kita substitusi deh. X-nya sama dengan 10, 10 dikurangi 3. Berarti ini 7, ya kan? Sementara kalau di sini akar daripada 45. Akar 45 ini hampir 7, nggak nyampe 7, berarti 6 komaan ya. Kalau kita lihat berarti yang ini lebih besar. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita ambil X-nya misalnya setengah. Ya kan? Kalau X-nya setengah, berarti ini jadinya 1/4. Dikurangi 6 dikali setengah, berarti dikurangi 3. Nggak mungkin, udah pasti minus hasilnya. Nah, ya, kita ambil yang lain. Misalnya, berapa ya? X-nya 4,5. Nggak mungkin juga, udah pasti minus ya. Nah, berarti udah pasti ini bilangannya ini harus besar nih. Supaya, kenapa kita bilang tadi P-nya kita usahakan tidak negatif? Karena menghindari nanti di sini negatif ya. Tapi bisa juga sih, nggak ada masalah. P-nya juga nggak ada masalah negatif. Misalnya P-nya -1 kan bisa-bisa aja jadinya 4. Nah, artinya berapapun nanti yang kamu ambil nilai X-nya, kalau kamu substitusi nanti ke P, ya kan? Kamu substitusi juga ke Q, hasilnya ini akan selalu konsisten bahwa P itu akan selalu lebih besar daripada si Q. Berarti jawabannya adalah ayam. Oke, semoga dipahami ya. Kemudian kita lihat yang nomor 19. Jika X lebih besar daripada Y, apakah 1/X min 1/Y lebih kecil daripada 0? Bantuan pertama katanya X-nya lebih kecil daripada 0 alias negatif. Mungkin kita ambil aja nih contohnya. Misalnya X-nya saya ambil, misalnya -2. Nah, kalau X-nya -2, berarti Y-nya berapa? Karena X harus lebih besar dari Y, berarti X-nya ini misalnya -3. Nah, kan nanti kita tuliskan 1/X berarti 1/-2. Lalu dikurangi dengan 1/Y, berarti 1/-3. Ini menjadi apa? -1/2 ditambah 1/3. Berarti 1/3 dikurangi 1/2.
2. Kalau seperti ini kondisinya, udah pasti ini akan selalu menghasilkan negatif. Oke. Lalu kita ambil misalnya X-nya sama dengan min 5. Berarti supaya X lebih besar dari Y, Y-nya harus minimal minus, kalau bulat ya, minimal misalnya minus 6, kalau nggak minus 7. Kalau kita masukkan ke sini, berarti akan selalu menghasilkan negatif. Kenapa? Nih, tadi contoh kedua ya, kalau kita ambil X-nya misalnya tadi min 5, Y-nya misalnya minus 6. Bebas pengambilan angka ya. Nah, berarti ini kan jadinya 1/min 5. Min 1/Y berarti jadi ditambah 1/6. 1/5 dengan 1/6 kan harusnya itu besaran 1/5 ya. Nah, jadi 1/6 dikurangi 1/5 berarti hasilnya jadi minus. Gitu. Jadi mau berapapun X-nya, asal ketentuannya X-nya negatif dan X-nya lebih dari Y, maka dia akan selalu menghasilkan yang namanya bilangan negatif. Berarti kalau kondisi seperti ini cukup nggak pernyataan 1 menjawab soal? Cukup ya, karena bisa menjawab bahwa 1/X dikurang 1/Y benar lebih kecil daripada 0. Kemudian yang nomor 2, nah kalau yang nomor 2, Y lebih kecil dari 0. Masih tetap sama, X-nya harus besar daripada Y. Contoh, kalau Y-nya negatif, berarti saya ambil Y-nya misalnya min 1, boleh ya? Kalau Y-nya min 1, boleh nggak X-nya sama dengan 2? Boleh ya, karena nggak ada ketentuan X-nya. Berarti kalau misalnya boleh, kita masukin berarti nanti 1/2 dikurangi 1/1, 1/-1 ya. Berarti ini jatuhnya 1/2 ditambah 1. Ini ternyata menghasilkan lebih dari 0 atau positif. Berarti ketika ditanya apakah 1/X dikurangi 1/Y lebih kecil dari 0, jawabannya tidak. Sekarang, kalau misalnya saya ambil Y-nya itu minus 3. Karena X harus lebih besar daripada Y, berarti misalnya X-nya min 2, gitu kan? Berarti ketika kita substitusikan 1/X berarti 1/min 2. Dikurangi 1/Y berarti jadi ditambah 1/3. Nah, kalau kita hitung min 1/2 tambah 1/3 ini hasilnya lebih kecil dari 0. Maka kalau dikembalikan pertanyaannya, apakah 1/X dikurang 1/Y lebih kecil dari 0? Jawabannya ini adalah iya. Nah, jadi dari 2 contoh ini ada 2 kemungkinan jawaban. Bisa iya, bisa tidak. Berarti kalau kondisi seperti ini, cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Jawabannya tidak cukup ya. Jadi yang ini tidak cukup. Berarti yang cukup hanya 1 aja, sementara 2 tidak. Maka jawabannya adalah A, ya. Oke, the last. Bilangan bulat N terletak di antara 150 dan 180. Pertanyaannya, berapakah nilai N jika yang pertama N dibagi dengan 20 bersisa K. Ya, N dibagi dengan 20 sisanya K. Ibaratnya gini, saya buat contoh sederhana. Kalau 5 dibagi dengan 3 berarti bisanya 1. Kemudian 1 dikali 3 saya taruh di sini, dikurangkan ini namanya 2. Berarti ini kita katakan sisa. Ini namanya hasil. Ya kan? Yang ini namanya pembagi. Sementara 5 itu yang dibagi. Berarti kalau misalnya misalnya kita tuliskan, berarti boleh begini, 5 itu sama dengan 3 ya, 3 dikali dengan 1 ditambah dengan 2. Berarti yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil ditambah dengan sisanya. Kurang lebih jadi begitu ya. Nah, jadi tinggal kita terapkan N min 20, katanya N dibagi 20, sisanya 4. Hasilnya berapa? Nggak tahu. Kita misalkan aja dari sini hasilnya itu ya sebesar H, misal ya. Kemudian sisanya adalah 4. Kalau kita tuliskan seperti ini, berarti boleh nih, ya.
Yang dibagi itu berarti N. Sama dengan pembaginya berarti 20. Hasil baginya berarti H. Kemudian sisanya adalah 4. Nah, N itu katanya harus diantara 150 dan 180. Kita coba-coba aja. Misalnya, kalau kita ambil hanya 1 tidak mungkin, ya kan? Hanya 5, 20 kali 5 masih 100 tambah 4, masih tidak mungkin. Kalau kita buat 6, masih 120. Kalau kita buat 7, hanya misalnya 7, berarti yang ini 7 kali 20, 140 ditambah 4, oh tidak mungkin juga. Kita coba hanya 8. Nah, 20 dikali 8 ditambah 4, berarti kita temukan N-nya ini sama dengan 164. Apakah 164 berada di antara 150 dengan 180? Yes, ya kan? Nah, kita coba kalau hanya 9. Kalau hanya 9 sudah 180-an, berarti tidak mungkin lagi. Jadi, ya, kalau kondisi nomor 1 ini, ya, kalau kondisinya dengan nomor 1 ini, berarti kita temukan bahwa nilai N-nya sebesar 164 dan dia tunggal. Kalau tunggal berarti dia dipastikan cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini untuk pernyataan 1. Kemudian pernyataan 2, kita lakukan hal yang sama. N dibagi dengan 25, sisanya 3. Berarti N itu sama dengan 25 dikali dengan H ditambah dengan 3. Kita coba yuk. Hanya misalnya 5, berarti 25 kali 5 masih 125. 25 dikali 6 itu, nah bisa nih ya. Kalau hanya misalnya 6, 25 dikali 6 itu 150 ditambah 3, berarti N-nya 153. Mungkin nggak ini? Mungkin ya. Karena ini berada di antara 150 dan 180. Yang kedua, kalau kita ambil hanya 7. Berarti 7 kali 25 itu menjadi 175. Ditambah 3 berarti 178. Apakah ini dia ada di antara 150 dengan 180? Yes. Jadi ada 2 nih. Ya, ada 2 kemungkinan nilai N-nya di antara 150 dan 180 jika ketentuannya seperti nomor 2. Nah, karena jawabannya lebih dari 1, ya, berarti kita anggap ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti kalau 1 aja cukup, 2 aja tidak cukup, maka jawabannya lagi-lagi ayam. Gampang bukan? Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan daripada KRH. Semoga apa yang saya sampaikan boleh dipahami. Oke, jangan lupa untuk tetap mendukung kakak dalam membuat video pembelajaran. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Oke, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.